Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Saudara, tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Saudara, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Kejadian yang ke-26 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Dalam ayat ini menceritakan bagaimana seorang yang bernama Ishak dapat melewati masa kelaparan dan dia diberkati Tuhan. Amin. Begitupun saudara dan saya, hari-hari ini kita masih stay at home and work from home. Ya, di masa-masa pandemi COVID-19 ini kita sudah banyak melihat dan mendengar bahwa di depan mata kita sudah terjadi krisis ya saudara. Sudah banyak perubahan, sudah banyak kita dengar ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Begitu banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kesusahan pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Makanya kita mau belajar hari ini bagaimana Ishak dalam masa kelaparan dia diberkati Tuhan. Amin. Begitupun saudara dan saya. Bagaimana kita dapat berjalan di atas krisis dan diberkati Tuhan. Haleluya. Yang pertama, bagaimana Ishak bisa melewati masa krisis dan diberkati Tuhan. Dalam ayat yang kedua, saya bacakan firman buat saudara, dikatakan apa? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Dikatakan apa saudara? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Haleluya, artinya Ishak diberkati Tuhan, diawali karena dia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan yang dapat menuntun kita kepada berkat dan mujizat Tuhan. Tapi selain menuntun kita kepada berkat dan mujizat, firman Tuhan adalah pelita yang menuntun langkah saudara dan langkah saya untuk berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan kalau kita berjalan dalam jalannya Tuhan, pasti Tuhan akan berikan hikmat buat saudara dan saya. Amin. Untuk bagaimana menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Haleluya. Dan yang kedua apa saudara? Masih dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan mau berkata kepada Ishak bahwa Tuhan sanggup memelihara Ishak. Kalau Tuhan sanggup memelihara Ishak, Tuhan juga sanggup memelihara saudara dan saya. Kenapa Mesir? Mesir pada saat itu adalah negara yang kuat. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, saudara. Mungkin kekuatan kita itu yang bernama uang kita. Mungkin kekuatan itu yang bernama kepintaran, kehebatan, ataupun koneksi kita. Tapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan sanggup memelihara Ishak. Begitupun Tuhan sanggup memelihara saudara dan saya. Amin. Dan dikatakan, kenapa Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir? Berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Begitupun dalam keadaan sekarang masa pandemi COVID-19, Tuhan punya rencana yang lebih baik buat saudara dan saya. Mungkin saudara berpikir, rencana apa? Yang pertama, yang saya tahu bahwa rencana yang baik, karena pertama kita banyak waktu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan.
Kita banyak waktu sekarang, saudara. Kalau dulu di kadang kesibukan kita, mungkin kita lebih sering dekat dengan klien kita, dengan customer kita. Tapi biarlah kita di masa pandemi COVID-19 ini, kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita berdoa, kita memuji dan menyembah Dia. Karena saya yakin waktu kita memuji dan menyembah Dia, hadiratnya memberi kemerdekaan buat saudara. Hadiratnya membawa kedamaian buat saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian rencana apa lagi yang indah? Yang saya tahu rencana bahwa Tuhan mau setiap keluarga-keluarga dipulihkan. Dengan keadaan masa pandemi COVID-19, kita banyak waktu di rumah bertemu dengan istri dan anak-anak. Pergunakanlah waktu itu, saling mencintai, mengasihi, saling memperhatikan. Mari kita bergandengan tangan sama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya yakin kalau keluarga dipulihkan, ekonomi bisa dipulihkan, dan semuanya akan berjalan baik. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Saudara, yang ketiga, mengapa Ishak bisa diberkati dalam masa kelaparan? Dikatakan dalam ayat yang ke-6, saya bacakan buat saudara. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Artinya apa, saudara? Ishak taat akan perintah Tuhan. Haleluya, kita belajar bahwa di saat Ishak mentaati perintah Tuhan, dia dapat berkat yang daripada Tuhan. Hari ini kita mau belajar, marilah kita belajar untuk taat akan perintah Tuhan. Kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Kita sering mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Mungkin kita sering dengar firman Tuhan, sekarang banyak media yang bisa menyediakan buat firman Tuhan. Tapi seberapa jauh kita mau melakukannya, saudara? Hari ini, biarlah lewat firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya. Mari kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Karena waktu kita mentaati firman Tuhan, kita mendapat berkat yang daripada Tuhan. Waktu kita mentaati firman Tuhan, kita mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana Ishak bisa diberkati Tuhan di masa krisis. Pada ayat yang ke-12 dikatakan apa, saudara? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, Ishak menabur, artinya Ishak tidak berdiam diri. Ishak tidak berpangku tangan. Begitupun saudara dan saya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Apa yang saudara bisa lakukan, saudara lakukan. Apa yang saudara bisa membantu, saudara bantu, saudara. Ada banyak begitu saudara-saudara kita yang kekurangan. Ayo mari kita bantu. Begitupun ada banyak hal yang kita bisa gunakan. Mari kita gunakan. Dan dikatakan bahwa Ishak sebab dia diberkati Tuhan. Mengingatkan apa? Kalau kita punya kehebatan, kepintaran, kesuksesan, itu semuanya daripada Tuhan. Marilah apa yang kita terima dari Tuhan, kita kembalikan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana Ishak dapat berjalan di atas krisis. Di masa-masa kelaparan, Ishak bisa melewati masa krisis, bahkan dia diberkati Tuhan. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, untuk dapat kita melewati masa krisis, yang pertama adalah mari kita banyak mendengarkan firman Tuhan. Ada begitu banyak berita-berita di luar yang dapat mengganggu pikiran, perasaan, hati kita, saudara. Kalau kita mendengar berita-berita krisis mengenai ekonomi, biarlah kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Karena waktu saudara dan saya banyak mendengarkan firman Tuhan, itu yang menguatkan saudara dan saya. Amin.
kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, mengingatkan bahwa Tuhan sanggup memelihara saudara dan saya. Apapun keadaan saudara hari ini. Mungkin saudara hari-hari ini bisnis saudara sedang mengalami krisis. Mungkin usaha toko saudara sedang mengalami krisis. Tapi ingatlah, Tuhan sanggup memelihara saudara dan saya. Amin. Dan kalau Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir, Tuhan punya rencana yang baik. Begitupun kalau Tuhan mengizinkan keadaan pandemi COVID-19 ini, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Rencana apa? Rencana bahwa kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita lebih intim lagi kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan. Karena saya yakin hadiratnya membawa kesembuhan. Hadiratnya membawa pemulihan. Hadiratnya membawa kelepasan. Dan hadiratnya membawa berkat-berkat Tuhan. Yaitu damai sejahtera buat saudara dan saya. Haleluya. Dan rencana yang indah bahwa Tuhan mau untuk kita lebih dekat dengan keluarga. Yuk mari, kalau selama ini mungkin kita lebih dekat dengan customer, klien, biar di masa-masa stay at home, work from home, kita lebih memperhatikan keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Begitupun hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, suami dan istri, semua harus dipulihkan. Karena saya percaya keluarga-keluarga Tuhan jika dipulihkan, haleluya, dahsyat ya Tuhan. Dahsyat, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, untuk dapat melewati masa krisis, belajar untuk taat. Belajar untuk taat, saudara. Ada banyak firman yang kita dengar, tapi seberapa banyak kita melakukan firman Tuhan. Hari ini kita sudah dengar bahwa Ishak dapat diberkati Tuhan, even di masa krisis, karena dia taat akan firman Tuhan. Marilah kita juga, saudara dan saya, untuk taat akan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi kita melakukan. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita bisa melewati masa krisis dan diberkati Tuhan. Saudara dan saya, mari apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Buat saudara-saudara di sekitar kita, apapun bentuknya itu. Dan biarlah apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan yang mengerjakan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah selalu bahwa saudara bisa melewati krisis ekonomi ini. Dalam Mazmur ke-37 ayat yang ke-23, saya bacakan firman buat saudara. Dikatakan apa saudara? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat yang ke-24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ingatlah, apapun keadaanmu hari ini, ingat Tuhan ada. Dan engkau pun tidak akan tergeletak. Saudara ingat lagu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, mungkin bisnismu sedang jatuh, mungkin usahamu sedang jatuh, mungkin tokomu sedang jatuh. Tapi ingatlah saudara, ada tangan Tuhan yang siap menopang saudara. Saudara tidak akan jatuh tergeletak, sebab Dia adalah Tuhan. Dia yang mengerti keadaan saudara. Apapun keadaan hari ini, mungkin saudara pun dalam rumah tangga saudara ada krisis dalam rumah tangga. Ingat bahwa semua itu bisa diselesaikan
Dan ingat bahwa Tuhan mampu saudara untuk saudara melewati masa-masa krisis. Dalam krisis keuangan, keluarga, rumah tangga, bahkan sakit penyakit. Amin. Haleluya, haleluya. Ingatlah, tetap semangat. Saudara pasti dapat melewati masa krisis ekonomi ini, ataupun krisis keluarga, ataupun krisis sakit penyakit. Dan tetap diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.